Perkenalkan, nama saya Pisusana dari program studi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asar dakwah, feedback, responsif gender. Selanjutnya, langsung saja ke pengertiannya. Apa itu asar dakwah dan responsif gender? Untuk yang pertama, definisi asar dakwah itu merupakan istilah dalam dakwah Islam yang merujuk pada dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan dakwah terhadap audiens atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah atau disebut dengan mad'u. Selanjutnya, apa itu responsif gender? Responsif gender merupakan suatu pendekatan yang memberikan perlakuan adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks dakwah, responsif gender berarti dakwah yang dilakukan dengan menghargai sesama, termasuk menghargai hak-hak perempuan tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari laki-laki maupun bagi perempuan untuk saling berpartisipasi dalam kehidupan seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, ada juga kesetaraan gender dalam Islam. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Nah, jadi pada ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaan mereka, seperti itu. Selanjutnya, kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia untuk berpartisipasi dan dalam politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional. Ada juga macam-macam asar dakwah. Yang pertama itu kognitif. Jadi proses berpikir dengan pendengar mengolah pesan dakwah menghasilkan efek kognitif berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi. Dakwah diharapkan mampu mengubah cara berpikir agar sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Efek kognitif ini terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi halayak banyak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Selanjutnya, macam asar dakwah yang selanjutnya yaitu adalah efektif. Efek efektif ini melibatkan perubahan perasaan dan pembentukan sikap mad'u. Materi dakwah dengan imbauan emosional seperti ancaman atau ganjaran lebih efektif dibandingkan dengan imbauan rasional karena mampu membangkitkan emosi dan motivasi pendengar. Dalam dakwah, efek efektif ini dapat berupa perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka, dan yang paling penting itu adalah pembentukan sikap. Selanjutnya adalah jenis-jenis asar, yaitu behavioral. Efek ini muncul setelah proses kognitif dan efektif. Semua tindakan, termasuk yang tampak pasif seperti mendengar ataupun menonton, sebenarnya adalah aktivitas psikis yang aktif. Dan efek behavioral ini muncul setelah melalui proses kognitif dan efektif. Selanjutnya yaitu dakwah sebagai sarana mendorong kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan itu memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, kesetaraan gender ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya kemuliaan seseorang itu ditingkatkan oleh ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Dakwah berperan dalam mendorong kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak dan kewajiban yang adil sesuai dengan ajaran Al-Quran. Islam menghormati perempuan dan hak-haknya serta menekankan keadilan dalam distribusi peran sosial yang saling melengkapi, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad.
Selanjutnya yaitu tantangan kesetaraan gender di dalam dakwah. Yang pertama yaitu adanya budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan bahwasannya laki-laki itu sebagai pemegang kekuasaan yang utama dan mendominasi peran publik, sementara perempuan itu diposisikan di ranah yang domestik. Dalam konteks dakwah, budaya patriarki ini membatasi perempuan untuk terlihat aktif dalam kegiatan dakwah yang dilakukan di ruang publik. Pelajarannya, dari budaya patriarki ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip kesetaraan gender di dalam Islam. Selanjutnya yaitu tantangannya kurangnya dukungan institusi, dukungan dari lembaga dakwah, institusi keagamaan, dan pemimpin agama berperan penting dalam membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam dakwah. Sayangnya dukungan ini masih terbatas. Banyak institusi dakwah yang belum memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai dakwah ataupun sebagai pemimpin. Pelajarannya, maka dari itu dengan mendorong lembaga dakwah untuk membuat kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan bisa menciptakan kesetaraan gender di dalam dakwah. Dan yang selanjutnya tantangannya yaitu bias dalam interpretasi agama. Bias dalam interpretasi agama terjadi ketika teks-teks suci ditafsirkan secara patriarkal atau dipengaruhi oleh perspektif laki-laki, sehingga menghasilkan pandangan yang tidak adil terhadap perempuan. Penafsiran yang bias gender sering digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti pembatasan peran perempuan di ruang publik ataupun perempuan pada kepemimpinan. Pelajarannya, maka dari itu dengan menggunakan ilmu tafsir yang baik dapat mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan keadilan gender. Selanjutnya yaitu tantangan perempuan dalam menegakkan kesetaraan gender. Apa saja tantangannya? Tentunya sangat banyak. Perempuan adalah separuh jiwa bangsa dan umat manusia dengan potensinya yang paling besar dalam seluruh aspek kehidupan. Banyak perempuan yang disubordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi, atau jika meminjam kata-kata Al-Haddad tadi, merendahkan dan membiarkannya menjadi hina dina. Pembatasan peran perempuan di ruang publik yang membatasi kontribusi mereka di dalam dakwah. Pelajarannya, kenyataan ini jelas memperlihatkan bahwa kaum perempuan dianggap tidak ada yang layak disebut ulama. Padahal dalam realitanya banyak perempuan yang menjadi ulama, bahkan menjadi guru bagi ulama-ulama besar di dunia. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari presentasi asar dakwah ini merujuk pada dampak ataupun pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan dakwah terhadap audiens atau masyarakat. Evaluasi asar dakwah penting dilakukan untuk memperbaiki strategi dakwah sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan Islam. Dalam konteks dakwah, responsif gender mengacu pada pendekatan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan yang menghargai hak dan kewajiban keduanya tanpa diskriminasi. Dalam Islam mendukung kesetaraan gender yang berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam sebuah aspek kehidupan, baik di ranah keluarga, masyarakat, maupun negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.